Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kematian memang setiap saat bisa menjemput kita. Tentunya kita tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, karena setiap orang akan mengalaminya. Ya, mungkin kalimat saya ini terlalu klise, terlalu umum ya. Baik, tapi memang demikianlah seharusnya kita. Nah, ternyata juga kematian ini memerlukan satu persiapan-persiapan yang harus kita jalankan, yang harus kita latih sejak sekarang sebelum kematian ini datang. Maka yang diperlukan adalah bukan mengkhawatirkan, bukan takut akan su'ul khotimah, tapi yang kita lakukan adalah kita harus melatihnya, melatih agar nanti ketika kita sakaratul maut, kita mampu untuk mengarahkan jiwa kita kembali kepada Allah. Ini yang paling penting. Ya, ini yang paling penting. Maka kita terus berlatih dengan zikir nafas, dengan membiasakan nafas kita untuk selalu berzikir, menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini sudah menjadi kebiasaan, nanti ketika kematian itu datang, maka kita sudah terbiasa. Nanti ketika sakaratul maut, kita akan refleks untuk menyebut asma Allah. Nah, di dalam zikir nafas, ketika nafas masuk kita berzikir hu, dan ketika keluar nafas kita berzikir Allah. Pekerjaan terakhir kita di dalam hidup tidak ada yang lain kecuali hanya mengeluarkan nafas. Itu pekerjaan terakhir. Setelah itu sudah tidak ada pekerjaan lagi, alias kita sudah mati. Manusia itu kalau sudah tidak bernafas berarti sudah mati. Nah, pekerjaan terakhir tubuh kita adalah mengeluarkan nafas ya. Mengeluarkan nafas. Ketika keluar nafas mati. Ketika keluar nafas kita berzikir dan menyebut asma Allah, seperti yang sering kita latih di dalam zikir nafas ini. Nah, kita sudah paham bahwa barang siapa yang di akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat Allah, maka akan dijamin masuk surga. Itu artinya bahwa orang yang berhasil menyebut Allah di akhir hayatnya, maka dia digolongkan oleh Allah orang-orang yang beriman, orang-orang yang husnul khatimah. Nah, itulah harapan kita di detik-detik terakhir, di akhir-akhir hidup kita. Ibarat orang kuliah yang kuliah 4 tahun, keberhasilannya ditentukan dengan ujian skripsinya, lulus apa tidak. Nah, kita juga harus demikian. Kita harus lulus di dalam ujian kita, yaitu ujian sakaratul maut, lulus apa tidak. Ya, di dalam kematian yang diperlukan adalah sikap pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengandalkan ilmu agama kita, bukan mengandalkan saya ini ahli tafsir, saya ini ahli dzikir, saya ini ahli penghafal Quran, saya ini ahli lain. Bukan. Yang diperlukan dalam kematian adalah sikap pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tidak bisa menolong, amal tidak bisa menolong. Yang hanya bisa menolong adalah kebiasaan kita untuk berserah diri kepada Allah. Sikap inilah yang kita gunakan, sikap inilah yang kita pakai ketika kita akan mati. Sikap yang nol, sikap yang zero, sikap yang fana, ini yang harus kita terapkan. Yang sudah kita latih selama ini adalah berserah diri kepada Allah. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan ceramah saya tentang kali ini tentang mempersiapkan kematian dengan zikir nafas memberikan satu ketenangan hati, ketenangan jiwa, dan motivasi untuk mempersiapkannya. Baik, untuk
belajar lebih lanjut dengan zikir nafas, silahkan pelajari bukunya, pelajari e-booknya, pelajari seri-seri zikir nafas video YouTube saya, dan latihlah dan berlatihlah, kemudian praktekkan dalam keseharian ya. Baik, kalau secara inti sih begini, ketika kita nafas masuk nafas keluar Allah, itu aja. Ketika nafas masuk ketika nafas Allah keluar, maka ketika keluar nafas itu berserahlah diri kepada Allah, berlatihlah berserah diri kepada Allah. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.